Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, segala pujian adalah milik Allah SWT. Kepadanya kita memuji, kepadanya kita mohon ampunan, dan kepada Allah kita mohon pertolongan. Siapa saja yang Allah berikan petunjuk, tidak satu pun yang bisa menyesatkannya, dan siapapun yang disesatkan oleh Allah, dan tidak satu pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Pada pagi yang mulia ini, Bapak Ibu melihat suasana yang baru, mungkin yang tidak pernah tampil di depan Ibu, dan orang yang baru datang di tempat ini langsung diminta untuk mengisi yang pada jadwal hari ini adalah Ustadz yang biasa memberikan ceramah subuh pada Rabu pagi. Beliau mungkin tidak datang karena ada halangan barangkali, dan kita belum dapat informasi. Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Bapak Ibu, mungkin diperkenalkan, ya, saya termasuk warga baru di sini, tinggal di tempat orang bilang di sini Gadih. Tadinya tinggal di Alai Parkopi, dan nambah pun ala lebih 5 tahun tidak tampil memberikan ceramah-ceramah seperti itu. Kalau dulu mungkin pernah juga, karena keadaan kesibukan yang mungkin yang menghalangi, jadi lama tidak memberikan ceramah seperti itu. Kini kok mungkin barangkali sebagai pengganti atau mengisi waktu yang kosong. Ambilkan referensi tausiah awak pada pagi ini di dalam surat Ibrahim cuma tuan atau empat. Surat Ibrahim ayat 34. Ada ketemu situ Pak? Ada di situ enggak? Ibrahim 34 Pak.
Ada Pak? Iya. Bismillah. Ibrahim. Ayat 3 yang mana tadi Pak? Ibrahim kan? Ayat 3 Oh, yang lari. Kokor. Iya. Ibrahim. Apa ya? Wa atare Pak. Berarti 2 arti Pak. 2 Iya. Iya, baik. Yuk Pak. Kita ulang referensi kita pada pagi ini. Surat Ibrahim ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Allah, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Allah memberikan gambaran di dalam surat Ibrahim. Tidakkah kamu perhatikan bahwa kalimat thayyibah itu adalah la ilaha illallah. Seperti pohon, kata Allah. Pohon itu yang akarnya menghujam ke tanah, kokoh. Kemudian cabangnya menjulang ke langit. Lalu dia memberikan buah pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Mari kita berikan gambaran bahwa perumpamaan Islam itu Allah menyampaikan berupa pohon. Pohon itu ada akarnya. Akar itulah yang menjulang, yang menghunjam ke tanah untuk tumbuhnya pohon tadi. Kalau sekiranya akar tadi tidak kuat atau akarnya busuk, otomatis pohon itu akan tumbuh tidak baik dan pun tidak akan memberikan buah. Kita ambil saja contoh. Kalau sekira akarnya akar serabut, yang tidak akarnya akar tunggang, yang tidak tanam ke bawah sampai pokok, itu mudah roboh pohonnya. Kalau angin datang, badai, teroboh tuh akar pohon itu. Tapi jika akarnya akar yang menghunjam ke tanah, akar tunggang namanya, yang dalam, itu menumbuhkan pohon yang kuat. Barabana terpaan angin badai, tidak akan roboh. Itu perumpamaan yang Allah berikan contoh pada kita. Karena tadi ditutup
agar manusia berpikir. Islam dibagi ke dalam 3 bentuk. Pertama tadi akar. Akar itu adalah kalimat tauhid. Islam itu didasari dengan la ilaha illallah. Apa maknanya? Kalau la ilaha illallah ini tidak paham, tidak mengerti, otomatis Islamnya tidak baik. Sama ibarat pohon tadi, tumbang. Mari kita contohkan. Ibu-ibu sangat tahu dengan bunga. Bunga itu sangat indah dipandang mata. Rancaknya. Tapi bunga itu tumbuh di atas pot. Akarnya serabut. Dan mudah dijual belikan orang. Dan mudah diangkat-angkat orang. Tapi kalau bungonya, pohonnya yang tak tanam ke tanah, yang akarnya menghunjam, bisa tidak diangkat-angkat? Tidak bisa. Apa maknanya? Kalau kita ambil dari contoh itu, bagaimanapun bagusnya ibadah seseorang, rancaknya amalnya, tapi akarnya busuk, mudah jobali orang, mudah berpaling ke keimanannya. Nah, apa maksud yang akar tadi, Ibu? Jadi pertama, Islam itu akar adalah akidah. Pertama, Islam itu akidah. Akidah adalah keyakinan kita. Didasari dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama. Jadi kalau ibarat bangunan, pondasi. Pondasi kita. Sebelum bangun harus kokohkan pondasi dulu. Di pondasi itu baru kita bangun tiang. Setelah itu nanti baru dibikin dindingnya. Nanti baru ditutup dengan atap. Maka Nabi mengatakan, Rasul amru al-Islam. Pokok dalam segala urusan hidup ini adalah Islam. Artinya apa? Dalam hidup ini yang paling utama kita pikirkan, yang kita jalani adalah Islam. Wa imaduhu as-shalah. Adapun tiangnya adalah salat. Islam itu. Kemudian wasanami wazirtuhu al-jihadu fi sabilillah. Atapnya sebagai penutup dari sebuah bangunan tadi adalah jihad fi sabilillah. Untuk menutup, mengokohkan Islam itu adalah berjihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Kekuatan sama sebuah negara, kalau tanpa ada kekuatan militer sebagai penjaga negara, ya mudah dimasuki oleh musuh. Nah, Islam tanpa ada jihad, maka Islam itu mudah dirongrong, dimasuki oleh musuh dan diobrak-abrik oleh kaum munafik. Baik, kita balikan pada yang awal. Jadi Islam itu ada 3. Pertama, akidah. Dari akidah itulah lahir tadi amal. Itu tadi tiang. Dari amal, dari tiang itu ada cabang yang menjulang ke langit. Ranting-rantingnya, pohon daun-daunnya. Lalu menghasilkan buah. Buah itu adalah akhlak. Dari buah itu bisa orang mengambil, memakannya dengan baik dan berlindung di bawah pohon tadi. Jadi Islam itu akidahnya, lalu amalnya. Dari amal itu lahir akhlak. Akhlak yang baik. Jadi kalau hanya orang Islam itu melakukan amal saja tanpa akhlak, berarti tidak baik. Berarti busuk itu Islamnya. Atau sebaliknya, amalnya bagus, akidahnya rusak, apalagi ini. Nah, apa maksud akidah, Ibu? Mari kita sedikit mempelajari tentang tauhid ini. Karena ini adalah dasar dan pokok.
rukun Islam. Dikatakan orang itu Islam, yang pertama syaratnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sering dah kita dengar dan kita pahami dari sisi makna. Terjemahan, aku bersaksi tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Kalau hanya sebatas itu, kita memahami la ilaha illallah, maka tidak akan terjadi kebencian kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW ketika diutus menjadi Rasul untuk menyampaikan la ilaha illallah ini. Kenapa mereka marah? Kenapa mereka membenci Nabi Muhammad sampai memusuhinya, bahkan memeranginya, bahkan ingin membunuhnya? Tadinya mereka kaum kafir Quraisy ini sangat menghormati Nabi dan memuliakan Nabi, bahkan mengangkat sebagai hakim di antara mereka. Bahkan mereka menyatakan kalau Muhammad berbicara, kami membenarkannya, digelari dengan Al-Amin. Tapi ketika sudah sampai wahyu menyampaikan la ilaha illallah, mulai tumbuh kebenciannya. Siapa yang paling benci? Di antaranya lah yang terkenal dalam Sirah Nabawiyah, termasuk keluarga beliau sendiri yang utama. Yang populer adalah Abu Jahal. Abu Jahal sangat benci dia. Kenapa? Dia sangat paham, sangat mengerti tentang la ilaha illallah. Dia mengertinya, maka memeranginya, memusuhinya. Kalau tidak ngerti, masa bodoh apa yang sampai salah. Karena yang mengerti, maka ini memusuhinya, membencinya. Apa maknanya? La ilaha illallah. Mari kita terjemahkan. La itu maknanya, kalau terjemahan harfiah, huruf dari huruf, bahasa Arab ke bahasa Indonesia, tidak ada. Tapi dari sisi kaidah bahasa, lam itu namanya lam an-nafyu, lam nafi, artinya meniadakan, dihilangkan, hilangkan, tidak ada. Ayat ada ilahan, tidak ada Tuhan. Nah, ilahan kok yang belum banyak awak mengetahui tentang maknanya. Ilahan itu bahasa Arab. Sebaiknya bahasa Arab ditafsirkan ke bahasa Arab lebih paham maknanya. Ilahan diartikan dengan diantara la khaliqa, kan la ilaha artinya la khaliqa, tidak ada yang menciptakan. Nah, itu maknanya diantaranya. Lalu yang kedua, illa Allah. Illa yang disebut dengan sabbitun, menetapkan. Hanya Allah yang menciptakan. Di antara kalimat yang pertama makna ilahan. Nah, yang kedua makna ilahan itu la darra wala naf'a. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah. Kemudian la ruziqah illallah. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Lalu la hakimah illallah. Tidak ada hakim, tidak ada yang bisa memutuskan perkara kecuali Allah. Kemudian la hukman illallah. Tidak ada hukum, aturan kecuali aturan Allah. Disinilah mulai marahnya Abu Jahal. Nah, apakah kamu menjadikan Tuhan-Tuhan selama ini banyak dengan satu Tuhan saja? Sementara kami telah punya aturan dari nenek moyang kami selama ini. Lalu kamu jadikan kami dengan aturan satu? Inilah kata Abu Jahal.
Alangkah jahatnya kamu. Jadi mereka kaum kafir Quraisy sudah punya aturan, punya undang-undang kalau bahasa kini. Ya di antara undang-undang mereka, aturan mereka apa? Contoh yang ringan kita ambil. Sistem pernikahan undang-undang mereka. Kaum kafir Quraisy itu pernikahannya ada 4 macam. Pertama, jika seorang anak perempuan yang sudah datang masa untuk menikah, fase pertama itu akan diumumkan kepada khalayak ramai. Di sini ada perempuan yang siap untuk dinikahi. Maka datanglah laki-laki yang mau datang ke rumah itu lalu mengawilinya sesukanya, siapa saja, dengan batas waktu ditentukan. Lah sampai beko batas waktunya, lalu ambillah perempuan itu. Lalu lahir anaknya. Dilihat anak tadi bentuk sianya. Ternyata bentuk sepulan, panggillah sepulan itu. Dinikahkan dengan dia. Itu aturan mereka ketika itu. Itu cara pernikahan orang jahiliyah. Ya kalau kini mungkin beda-beda tipis. Itu dulu diumumkan. Kalau kini mungkin caranya pakai dulu, pacaran dulu, bergaul dulu. Lah hamil, ikut nikah. Kan tak beda. Tipis beda gitu kan. Pacaran kan ganti-ganti. Putus iko ganti iko. Itu modelnya dulu seperti itu jahiliyah, Ibu. Lalu cara yang kedua, siapa yang berminat dengan perempuan ini datanglah. Datang berapa orang laki-laki. Lalu kepala suku menunjuk siapa yang pas untuk anak perempuan ini. Nah, ditunjuklah si fulan ini. Maka sepulan itu menikahkan perempuan. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, itu boleh dibuka dalam buku fikih tentang bab munakahat pernikahan sebelum Islam. Boleh dalam buku fikih sunnah Syekh Sabiq ada ya, tentang cara pernikahan mereka. Itu aturan mereka. Itu contohnya seperti itu. Cara yang ketiga itu ditagaan bendera ke rumahnya. Bendera perawan perempuan yang siap nikah. Hampir sama dengan yang pertama tadi. Lalu datang orang-orang yang mau. Cuma dibatasi 10 orang saja. Lalu mengawalinya. Lalu nanti setelah digauli, dikumpulkan laki-laki itu. Si perempuan ini menunjuk siapa yang suka di antara 10 orang itu. Yang perempuan yang tadi yang mau dinikahkan itu, perempuan itu menunjuk yang kelima ini yang saya suka. Dinikahkan dengan itu. Itu sistemnya jahiliyah pernikahannya. Yang keempat, dan itu diteruskan dalam Islam dengan sistem meminang. Disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Meminang melalui walinya. Lalu atau pertama sekali dengan ta'aruf, meminang, khitbah, baru akad nikah. Itu dalam Islam diteruskan. Jadi ada 4 cara pernikahan mereka. Itu aturan mereka. Datang Nabi SAW menyampaikan tidak ada aturan kecuali aturan Allah. Itu bangihnya. Semua jawab kini, kalau ada aturan, tiba-tiba dia merubah. Bangih enggak? Seperti itulah. Pertama, maka makna la ilaha illallah itu adalah merubah suatu aturan, keyakinan, atau prinsip menjadi aturan keyakinan kepada Allah SWT. Atau contoh, mohon maaf Bapak Ibu,
Tidak ada maksud untuk menyinggung. Mereka orang-orang Arab jahiliyah itu sudah menjadi tradisi mereka memuliakan atau meminta kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, datang ke kuburannya, lalu memuja-muja. Nah, kalau Bapak Ibu tahu sejarahnya kenapa terjadinya penyembahan berhala itu di Mekah, kaum kafir Quraisy, itu ada namanya Abdullah Al-Lu'ay dalam Sirah Nabawiyah. Dia termasuk orang-orang yang baik ketika itu sebelum Nabi Muhammad diutus. Dia orang yang didengar, sepuh lah namanya, di Mekah itu. Lalu dia datang ke daerah Damaskus, Suriah. Di sana dilihat banyak orang-orang menyembah patung. Nah, yang patung mereka sembah itu adalah orang-orang soleh. Sama ibaratnya dari awal, pertama sekali orang menyembah patung itu adalah di masa Nabi Nuh alaihissalam. Nama patungnya diantaranya Suwa, Yagut. Sama dengan kaum kafir Quraisy, nama patung terkenal itu Lata, Uzza. Itu nama orang soleh itu. Nah, sejarah awalnya di kaum Nabi Nuh, ketika orang-orang soleh mereka sudah meninggal, mereka kehilangan figur, kehilangan tempat bertanya, kama oleh batanya. Sehingga datanglah ke kuburan orang-orang soleh itu. Mereka berdoa di situ, meminta di situ. Wahai Yagut, mohonkanlah kepada Allah, datangkanlah kami seorang ulama kembali. Nah, muncullah setan berwujud manusia dalam majelis mereka di kuburan itu sebagai tamu yang baru. Lalu setan ini membisikkan kepada tokohnya, kenapa kamu tidak menghidupkannya? Nah, kata setan, bagaimana kami bisa menghidupkan orang sudah meninggal? Kamu kan bisa bikin gambarnya. Nanti kamu tempel di dinding kamu sembah, minta pada dia, lebih bagus daripada kamu datang ke kuburan. Itu awalnya dulu. Kemudian di antara mereka, oh iya benar juga. Nah, di antara orang-orang yang datang kuburan tadi ada yang mengatakan, daripada gambar, aku bisa bikin patung. Mendingan dibikin patungnya, dibikin namanya Suwa. Suwa itu nama orang solehnya. Nah, bikinlah patung lalu disembah. Itu awalnya itu, Bu, sampai terus turun menurun. Nah, itu dia katakan tadi, kami mengikuti apa yang dilakukan nenek moyang kami. Kata Abu Jahal kepada Nabi Muhammad ketika menyampaikan la ilaha illallah. Sementara sekarang kamu datang begitu saja mengatakan satu Tuhan. Enak saja kamu. Itu. Nah, jadi itu dasar yang pertama. Lalu sekarang kita meyakini bahwa orang-orang soleh yang sudah meninggal itu, kita datang ke kuburannya minta berkahnya. Itu tak beda dengan orang-orang jahiliyah yang datang ke kuburan yang minta syafaatnya. Kebetulan hari Minggu ke Patang, ke Priaman, Bu, lewat ke Katapian. Tiba di daerah Ulakan, macet minta ampun. Tak kurang di situ. Jadi rami mana aku. Rupanya orang-orang datang ziarah ke Syekh Burhanuddin. Itu contoh umat seperti itu. Dari jauh-jauh tuh. Itu masalah tadi keyakinan. Itu yang dibersihkan oleh Nabi. Nah, maka tadi la darra wala naf'a illallah. Tidak ada yang bisa datangkan mudarat dan tidak ada pula bisa datangkan manfaat kecuali adalah izin kehendak Allah SWT.
Masih banyak kita meyakini kan? Ayang meyakini. Di antaranya, mohon maaf saja Pak, contoh saja. Di kampung-kampung dulu, kini pindah lah. Kalau ada orang ke menagak rumah, didarahi seketik dulu. Di anamo itu. Dia didarahi. Didarahi. Sama. Karena ikut supaya tidak dilintasi oleh pelintasan setan. Itu contohnya. Abikolah tagak lah sampai ke mato, abiko di apanya dipasang lopo. Pisang, ada pimpi yang macam-macam. Kerambi. Nah, itu kan keyakinan yang kita yakini. Itu berarti tidak sesuai dengan la ilaha illallah, ibaratnya akarnya rusak itu. Tidak ada guna amal tadi. Karena itu pondasi. Kalau pondasi kau yang roboh, pondasi kau yang rapuh, ya mudah runtuhnya. Apa kok? Jadi kalau amalnya, rancak pondasinya tidak kuat, tidak bermakna. Cuma ibaratnya, Bu, ibu dari awal sholat bagus, lah terjaga kekusukannya. Tapi ketika sebelum salam, lah terakhir kok sebelum salam, tidak tahan dong. Ada nak keluar di parik gua, tahan, malah suhinya. Batal nggak salat ibu? Nah. Batal kan? Kau dari awal waktu tadi kok sholat. Baca diulang dari awal, tuh ulang yang terakhir saja. Kan dari awal balik kan? Seperti itu Islam tadi. Kalau batal la ilaha illallahnya, batal semua amalnya. Tidak ada gunanya. Maka pondasi pertama dulu yang kita kokohkan dalam beramal. Kalau pondasi tidak kokoh, amal itu sia-sia. Itu contoh sederhana saja, Bu. Masalah keyakinan dulu. Nah, jadi berapa poin? Pertama tadi, la khuliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan. Manusia tidak bisa menciptakan apa-apa. Allah menciptakan. Dialah menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi ini. Manusia pun tidak ada yang bisa menciptakan. Paling menemukan merangkai yang sudah ada. Menciptakan tidak ada bisa manusia. Allah menciptakan semuanya. La ruziqa illallah. Tidak ada bisa beri rezeki kecuali Allah. Rezeki itu Allah yang telah menentukan, mengukurnya. Kami berikan, kami tambahkan rezeki sebagian mereka dan kami kurangi rezeki sebagian mereka. Kehendak Allah SWT. Bagian kita adalah ikhtiar. Maksudnya apa ini? Rezeki yang Allah telah memberikan, maka carilah dengan jalan yang halal. Jangan tempuh dengan cara yang batil. Nah, sesuai dengan syariat. Karena orang mencari harta, mencari rezeki itu tidak mempedulikan halal haramnya. Tidak mempedulikan orang terzolimi, tidak terzoliminya. Maka ada aturan Allah di antaranya seperti ini. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang beriman, itu kan aturan tadi. Maka Allah katakan tidak ada aturan, kecuali aturan Allah. Wahai orang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu kecuali dengan jalan jual beli, tijarah, berdagang. Di semua aktivitasnya sifatnya dagang nih, Bu. Maka dalam Al-Quran surat As-Saff, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu kutunjukkan suatu perniagaan, perdagangan yang akan menghindar kamu dari azab pedih? Jadi aktivitas kita keseharian ini disebut dalam isi Allah adalah perdagangan.
Jangan memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan antara minkum, perdagangan yang saling ridho. Apa maksud ridho situ? Yang tidak ada penipuan di situ, yang tidak menzalimi, yang sama-sama menguntungkan. Si penjual merasa untung, si pembeli pun merasa untung dengan barang yang dibelinya. Itu antara ridho. Itu contohnya berdagang. Sekarang berapa banyak perdagangan yang banyak awak tertipu gitu. Nah, jadi harta itu batil yang kita makan. Itu contoh seperti itu. Itu aturan. Rezeki itu Allah yang berikan. Maka carilah rezeki jangan jalan yang halal. Yang sesuai dengan syariat Allah. Itu maksudnya. Baik, mungkin itu saja dulu pertama Ibu. Mohon maaf jika tersalah. Kesimpulannya adalah bahwa Islam itu pondasinya adalah la ilaha illallah. Nanti baru kedua Muhammadur Rasulullah. Itu baru berapa poin saja. Jadi kalau ini tidak kokoh, la ilaha illallah tidak tahu, tidak paham dengan la ilaha illallah, tidak tahu yang membatalkan la ilaha illallah, sia-sia amal awak, sia-sia Islam awak itu. Maka yang pertama sekali dalam kubur nanti tanya apa? Man rabbuka? Kan itu. Itu maksudnya siapa Tuhan? Itu kalau siapa Tuhan, Tuhanku Allah, itu anak TK seperti itu mungkin pertanyaannya. Tapi yang dimaksud man rabbuka itu bagaimana kamu selama ini mengimani, mengamalkan la ilaha illallah? Pahamkah kamu tentang la ilaha illallah itu? Maka ada dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu ilmui, hendaklah kamu ketahui tentang la ilaha illallah itu. Kalau nak ngerti la ilaha illallah itu maknanya, maksudnya, berarti sia-sia Islam awak itu. Amal awak tadi itu ya sia-sia. Pondasi yang tidak kokoh berdiri bangun di atasnya, roboh. Ibarat bunga, rancaknya bunganya, tapi mudah nih keangkit orang. Dijual-jual orang, tak itu amal awak tadi. Amal rancak tapi tidak lama, mudah dia mengambil orangnya. Itu lah rubah kemari, lah berubah kemari keyakinan. Ikut ke kelompok itu, kelompok iko. Nah, kena akidah yang tidak kuat. Jadi itulah kesimpulannya, kita perkokoh, kita pendalami, kita ilmui tentang la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Nanti baru penjabarannya bagaimana Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu adalah bentuk amalnya nanti itu, Bu. Kalau la ilaha illallah itu pondasi, bentuk amalnya Muhammad Rasulullah. Apa maksudnya? Mengikuti Rasulullah. Karena Nabi itu diutus untuk contoh bagi manusia. Mohon maaf jika tersalah karena tadi dadakan saja, mau tidak tahu semua sekali untuk dijadikan penceramah, ya tidak ada tekana, mana dapat tasabih itu sini itu, Bu. Mudah-mudahan jadi amal dalam hari kita perbaiki Islam kita. Karena kematian nanti kalau tidak Islamnya baik, ya kematian yang sia-sia. Mudah-mudahan manfaatnya, jika tersalah penyampaian mohon dimaafkan. Al-haqqu mir rabbik, yang benar itu dari Allah. Kalau tersalah dari mulut saya sendiri mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.